Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wa barik lana fi ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Kita akan sama-sama mendengarkan kajian-kajian Islami. Oleh karenanya mari kita sama-sama mendengarkan, sama-sama kita ambil ibrahnya, hikmahnya. Karena saya sampaikan di awal, ilmu itu penting ibadah Allah, dan ilmu itu dipilih oleh Allah. Oleh karenanya kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Untuk itu waktu dan tempat kita aturkan kepada beliau. Shallu ala Nabi Muhammad. Wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammadin Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi ajmain, amma ba'du. Ada baik di rumah ataupun di tempat yang lain, Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan izinnya kita bisa melaksanakan daripada yang mungkin tadi kata Al-Ustadz Wasi, kajian ilmu, ya, dimana baru saja kita melaksanakan Idul Kurban, ya, ataupun Idul Adha. Alhamdulillah. Masih dalam suasana hari tasyrik, yang insya Allah nanti mungkin asar baru selesai, ya. Jadi di sini kita memanfaatkan momentum daripada bulan dari Idul Adha ini dan hari tasyrik, ya. Mudah-mudahan amalan yang kita telah jalankan dari sebelum 10 akhir, ya, jadi dari 10 akhir, sebelum 10 akhir bulan Dzulhijjah, kita melaksanakan ibadah, ya, yang rutinitas kita kerjakan juga dengan puasa, ya, puasa daripada puasa Idul puasa Tarwiyah Arafah, puasa Tarwiyah Arafah, ya. Mudah-mudahan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Dan juga daripada kurban kita yang sekarang masih, yang mungkin bisa dilakukan itu sampai asar nanti, Allah menerima daripada kurban kita, ya Rabb, ya, dan Allah memberikan keberkahan bagi para pengurban, amin, pada amin, hari ini, ya. Amin, amin, insyaallah. Ma'asyiral muslimin atau pemirsa dimanapun saja berada, anak-anakku sekalian, yang terutama anak-anakku sekalian yang saya cintai dan yang saya sayangi, Ustadz Wasi tadi mengatakan bahwa esensi, ya, ataupun daripada kepentingan, ya, daripada kurban ini, ya, yang dimana tadi dikatakan pada poin ketiga itu merupakan satu
satu teguran, ya bukan satu teguran, jadi satu penjelasan yang memang cukup ya bermakna, yang memang boleh dikatakan kita harus menjadikan Idul Adha ini sebagai saling berbagi, saling tolong menolong, ya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Nah, permusuhan. Itu surat Al-Maidah ayat 5 kalau salah ya. Nah, jadi kalau kita lihat bagaimana ya ujian ya ataupun amtihan dari Nabi Yina ya Ibrahim alaihissalam itu sangat luar biasa. Makanya diabadikan di dalam surat Al-Baqarah ya ayat 125 di sini dikatakan ya, saya bacakan saja. A'udzubillahi minasyaitonirrahim. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fata'ammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Qala wa min dzurriyyati. Qala la yanalu ahdad dzalimin. Wa idibtala Ibrahim, dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah ya. Ibtala ini artinya ujian ya, atau imtihan. Apa ujian dari Allah tersebut ya? Dengan beberapa kalimat ya. Khair. Ya, dengan beberapa ujian. Pak Wasi, Ustaz Wasi ya. Memang kalau kita lihat ini Nabi Ibrahim ini sangat luar biasa, ataupun sejarah ya, ataupun Qisasul Anbiya, itu memang Nabi Ibrahim yang paling ujiannya sangat luar biasa. Ya, Masya Allah, ya. Masya Allah, Masya Allah. Ya, diantaranya mungkin dia ditolak oleh kaumnya. Ya. Sampai juga dia dibakar ya. Karena menentang keinginan ataupun menentang daripada keputusan yang telah diambil oleh pemimpin atau penguasa pada waktu itu. Ya. Tapi memang biasa ini akan terulang ya kepada zaman yang mungkin sekarang ataupun yang akan datang. Ya, memang dikatakan dalam Al-Quran, inna zamana qad istadara, sesungguhnya zaman itu berputar. Jadi mungkin ini akan daur ulang lagi, akan kembali lagi sebagaimana mungkin umat muslim yang sekarang ini mungkin akan sama mengalami ujian seperti Nabi Ibrahim, walaupun ya mungkin agak berbeda secara ininya, kadarnya gitu ya mungkin ya. Tapi ya sama sebetulnya mengalami ujian juga dari para penguasa pada waktu itu. Ya, dan kaumnya pada waktu itu. Ya. Itu yang pertama, sampai dia dibakar. Yang kedua, dia punya istri ya, Nabi Ibrahim ini ya, istrinya itu ya memang sangat cantik ya, yang namanya Sarah itu, Siti Sarah itu sangat cantik ya. Nah, ketika diajak ke Mesir, kemudian digoda oleh Raja Mesir ya, dipengaruhi oleh Raja Mesir, tapi tidak berhasil, dan akhirnya Ibrahim itu diusir dari negeri Mesir. Dia bersama istrinya dengan diberikan seorang budak yaitu Hajar, Siti Hajar. Nah, dari Hajar inilah nanti akan cikal bakal lahir ya Ismail ya. Alaihissalatu wassalam. Nah, ketika ya diuji dengan dia diusir dari Mesir ya, kemudian dia keluar ya, pergi ke Palestina ya, yang sekarang mungkin ya dulu ke negeri Palestina ya, mungkin sekarang masih Palestina. Kalau Islam itu memang terdiri dari Syria, Yordania, terpecah ya. Ya, terpecah. Kalau zaman Rasulullah Syam itu hanya satu, tapi sekarang terpecah ya. Syria, Yordania, Palestina juga termasuk Syam. Kemudian satu lagi mungkin Yordania, Palestina, Syria, satu lagi Lebanon. Itu dulu namanya negeri Syam itu. Nah, kita tidak bahas itu.
Nah, kemudian apa yang ujian selanjutnya? Ujian selanjutnya yaitu ketika Nabi Ibrahim ini tidak mempunyai anak, dia memohon untuk kepada Allah untuk mendapatkan anak, maka dikabulkan. Nah, ketika dikabulkan itu dia malah mendapatkan ujian lagi, disuruh untuk menyembelih anaknya. Masya Allah, Ya, Masya di Allah. dalam surat As-Saffat ayat 11 kalau salah itu dikatakan, ya, falamma balagom ma'ahu, ya, jadi ketika telah sampai waktunya, ya, qala ya bunayya, berkata kepada anaknya, qala ya bunayya inni ara fil manam. Khair. Ya, sesungguhnya aku ini bermimpi. Ya, kalau bahasa di kita mungkin di pesantren itu ihtilam atau apa ya kalau mimpi itu ya. Jadi ini arafil manam. Arafil manam. Iya, sama juga mungkin ya bahasa pesantren itu arafil manam juga ya. Inni azbahuka wa inni, ya, selanjutnya dari saya bermimpi, ini arafil manam wa ini azbahuka, dan saya aku ini ingin menyembelihmu. Ya, disuruh menyembelih ya. Ini azbahuka fanzur madza taro. Nah, maka bagaimana pendapatmu wahai Pendapatmu anakku? seolah-olah diajak diskusi. Diajak diskusi. Jadi ini ya, kalau kita lihat ini sungguh luar biasa ya. Jadi bahasa balaghahnya juga subhanallah ini. Tayyib. Ada nilai yang tersirat Ada nilai yang tersirat di dalamnya, dan bahasanya juga itu bahasa yang boleh dikatakan bukan bahasa Arab biasa gitu. Jadi dengan dialek yang dengan nilai yang tinggi. Dengan nilai yang tinggi gitu. Jadi dengan balaghah yang tinggi ya. Itu ya. Nah, terus kemudian apa? Fanzur madza tara. Nah, jawaban si anak juga dengan balaghah yang tinggi, padahal anaknya itu ya Ismail itu mungkin secara umur itu masih umur ya mungkin 12 tahun atau 15 tahun atau 17 tahun, mungkin 15 tahun dah yang mungkin istilahnya sesuai gitu. Itu kan secara ya kalau sekarang logikanya kalau 15 tahun itu tidak bisa ngomong seperti ya apa yang diinikan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi diabadikan di dalam Al-Qur'an itu tidak bisa kalau anak-anak sekarang mungkin misalkan wahai anakku ya kalau kita gitu Pak Wasi ya, Ustadz Wasi ya. Kamu ayah bermimpi bahwa ayah akan menyembelihmu. Kata si anak kalau zaman sekarang enak aja palalu peyang gitu istilahnya kan begitu ya. Anak sekarang tuh begitu tuh. Ya, apalagi adab ini emang kolil adab agak kurang anak sekarang. Ya saya merasakan gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu secara adab ini memang harus diluruskan. Makanya kita harus benar-benar ya sebagai guru ini mentarbiyah, mendidik anak-anak ini dengan sebaik mungkin Pak Wasi ya. Nah itu. Nah terus qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ya. If'al ma tu'mar. Fasajiduni insyaallahu minas sabirin. Ya. Nah ini jadi kata-kata sabar ini. Ya, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Dan insya Allah kamu akan mendapatkan aku sebagai orang-orang yang sabar. Insyaallah. Ini subhanallah ini ya. Dalam Al-Qur'an ini kisah dialog antara ayah dan anak itu. Yang memang boleh dikatakan Nabi Ibrahim ini sebagai bapaknya para anbiya yang Ustadz Wasi katakan tadi, Abul Anbiya. Nah, kemudian juga dia terkenal dengan Khalilullah. Ya karena dengan ujian tadi itu Pak Wasi. Ya. Khalilullah, kekasih Allah. Banyak ya. Nah, terutama Bapak Anbiya ini karena memang keturunannya ini, zuriyahnya ini sukses beliau. Sukses semua yang jadi penguasa, yang jadi nabi sampai hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya nabi kita. Ya, itu berasal dari nasabnya itu keturunan dari Ibrahim. Yang nabi-nabi lain enggak ada kecuali Ibrahim ini, ya. Makanya dia disebut Abul Anbiya, subhanallah. Nah, kita membahas mungkin dari kesabarannya Nabi Ibrahim ini. Ya memang dalam hidup ini ada tipikal manusia itu ada 4. Yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauz ya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu ada 4 orang. Ada 4 kriteria. Yang pertama
manusia yang lemah. Jadi kalau manusia yang lemah itu jika mendapatkan satu ujian dari Allah, itu dia akan marah-marah, akan godop istilahnya kalau bahasa sana itu godop ya, marah ya, akan mungkin juga akan menghantar Allah ya. Jadi kalau bahasa ininya akan meminta ini sama Allah keadilan ya. Kenapa sih begini-begini ya. Tapi kalau dikasih kesenangan mereka diam ya. Itu bisa kita lihat dari surah di dalam surat yang juz 30 itu, fa'amal insanu al-fajr ya. Al-fajr ayat ke-5 atau ke-6 itu, fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Ya. Dan ketika manusia itu diuji dengan kesenangan ya, ataupun sesuatu yang enak ya, dari Tuhannya, mereka mengatakan bahwa Allah telah memuliakan dia, Tuhanku telah memuliakan aku. Wa amma insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ya. Dan ketika Allah mencabut kenikmatan itu dengan diuji dengan kemiskinan ataupun penderitaan, dia mengatakan bahwa Allah telah menghinakan dia. Na'udzubillah. Ini sifat manusia, jadi manusia yang lemah seperti itu. Ya. Nah, yang kedua, manusia yang sabar ataupun ikhlas tadi. Ya, yang sabar dan ikhlas. Makanya Allah mengatakan ya di dalam surah Al-Imran itu ayat terakhir, di mana tadi juga surat Al-Baqarah, kami akan uji manusia dengan kesusahan dan bla bla bla, kemudian wabasiri sabirin. Nah, di dalam surat Ali Imran itu dikatakan ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wataqullaha la'alakum tuflihun atau takun, lupa bapak agak lupa itu, tuflihun atau takun ya. Nah itu jadi dikatakan di sini bahwa wahai orang-orang yang beriman. Nah ini juga ada satu kaidah yang cukup indah ini ya, bukan maksudnya kenapa Allah memanggil orang beriman ini dengan nida ya. Ya, ya munadi. Ya munadi. Ya. Nah, itu apa? Menurut mufassirin ini tasrifan atau takriman lil mu'minin. Ya. Jadi sebagai penghormatan ya kepada orang mukmin. Tapi kan beda dengan orang kafir. Orang kafir itu enggak dipanggil ya ayyuhalladzina kafaru, biasanya ditambahkan dengan Qul ya ayyuhalladzina kafaru. Jadi dihinakan oleh Qul, katakanlah. Nah, itu dengan bahasa yang istilahnya tidak penghormatan, lihat takrima atau tasrifan. Ya. Kemudian juga Qul ya ayyuhalladzina hadu. Ya, katakanlah wahai orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau orang beriman tadi ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, itu semuanya pakai kata-kata yang indah, tasrifan. Nah, itu. Jadi disuruh kita untuk bersabar. Ya ayyuhalladzina amanusbiru wasobiru warobitu wataqullaha la'alakum tuflihun. Ya, jadi wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan tambah lagi ya. Jadi tingkatkan lagi kesabaranmu, la'alakum tuflihun, semoga engkau mendapatkan kemenangan ya. Allah. Mendapatkan surganya Allah nanti. Itu pasti ya, karena innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janjinya. Nah, kemudian juga yang ketiga, manusia yang ridho ya atas takdir Allah. Jadi kita sebagai manusia ini kalau ada ujian itu kita ridho aja. Qanaah. Nah, itu saya pernah baca buku, mungkin karangan entah siapa itu, di sebuah buku yang ada di perusahaan Gontor. Waktu itu saya mengunjungi Gontor. Nah, itu saya dapat buku itu. Nah, itu ketika itu ada seorang raja, dia merasa tidak puas hidupnya ya. Maka dia tanya sana sini, akhirnya dia ketemu seorang. Nah, itu orang itu mengatakan bahwa kebahagiaan itu ya takawanu ala salasati amsalin ya. Jadi
kebahagiaan itu ada 3 perkara. Ya. Yang pertama qanaah ya. Jadi kita harus yang tadi antum bilang Pak Wasi, Ustaz Wasi. Jadi kita harus qanaah terhadap apa-apa yang Allah telah berikan. Kemudian melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ya, yang terakhir yaitu kita istilahnya kalau bahasa ini tidak neko-neko ya. Kalau memang Allah sudah memberikan ini, kita menerima saja. Menerima. Jadi ada 3 itu kalau tidak salah ya. Jadi diantaranya kita menerima apa yang Allah sudah putuskan, ya. Allah yang sudah tetapkan, ya itu. Jadi tidak mengatakan apa ataupun apa, tidak mengeluarkan alasan apa itu tidak. Jadi kita yang terakhir yaitu manusia yang selalu bersyukur, ya. Allah. Ya, nah ini ya, karena dengan bersyukur ini kita akan mendapatkan balasan, terutama ya sekarang ini ya, kita walaupun dengan pandemi yang boleh dikatakan cukup lama, kita bersyukur saja, ya. Dan kita tidak menyalahkan siapapun, ya. Dan kita tidak apalagi menyalahkan Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah ya. Oh iya, billah. Ya, makanya dalam Al-Quran juga dikatakan surat Ibrahim itu ya, la in sakartum la azidanakum wal in kafartum inna azabil syadid, ya, Ibrahim ayat 10. Jadi jika kamu bersyukur maka kami atau Allah akan menambahkan, ya. Tapi jika kamu kufur maka sesungguhnya azabku ini sangat pedih. Nah itu, jadi di sini ya boleh dikatakan bahwa kita sebagai manusia itu tidak lepas ya dari monitor Allah, ya. Dan kita tidak lepas juga dari kita untuk selalu meminta kepada Allah. Karena orang yang tidak meminta kepada Allah dikatakan apa? Dalam sholat itu, setelah sholat itu ada yang mengatakan itu, ulama itu sangat bakhil, ya. Orang ya pelit, ya, alias medit bin kikir bin ya bahil, jadi seperti itu. Jadi orang yang tidak mau meminta kepada Allah, seolah-olah dirinya sudah merasa cukup atau sudah merasa kaya. Itu tidak ada seorang hamba seperti itu. Semua hamba itu adalah kurang. Ya, yang kaya hanya Allah, yang goni hanya Allah, yang mempunyai segala sesuatu hanya Allah. Itu saja ya. Jadi seperti itu. Nah, jadi di sini mungkin kita bisa mengambil ibroh, ya, atau pelajaran, di mana mungkin dengan keikhlasan kita tadi, yaitu kita akan mendapatkan surganya Allah kelak, ya, di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan ini merupakan refleksi kita di dalam melaksanakan ibadah kurban ini. Ya, kemudian juga di dalam kurban ini banyak hal-hal yang mungkin memang amalan-amalan yang tadi yang kita yang saya tadi ungkapkan, bahwa amalan-amalan tersebut kalau kita ikhlas mengamalkannya, ya insya Allah ya nanti akan mendapatkan jaza atau pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, mudah-mudahan itu menjadikan refleksi buat kita, ya, menjadikan sebagai cambuk buat kita untuk selalu mengerjakan, ya, perintah-perintah Allah, ya, dan menjauhkan daripada larangan-larangan Allah. Itu saja yang mungkin sedikit bayan, ya, ataupun keterangan dari masalah Aidul Kurban yang keterkaitannya dengan tema kita tadi. Ya, itu saja Pak Wasi. Ya. Ya, alhamdulillah, jazakallah khair, ya, Ustadina Gudwa kita insyaallah. Para hadirin, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Artinya penjelasan beliau itu sangat cukup jelas. Bisa kita simpulkan terkait tentang apa yang sudah beliau jelaskan. Yang pertama, bahwa perjalanan Nabi Ibrahim beserta keluarga besar beliau itu, beliau sekalipun sudah mendapatkan predikat Abul Anbiya, predikat Nabi, predikat Rasul,
predikat Khalilullah, yakni kekasih Allah, itu tidak serta-merta Allah bukan tidak memberikan ujian. Bahkan Allah memberikan yang namanya ujian yang begitu luar biasa. Cobaan beliau itu dengan ayah beliau yang tidak menerima daripada akidah, yakni akidah Allah. Kemudian baik beliau itu dihujat oleh masyarakat setempat, baik dari pimpinan-pimpinan, yakni daripada kerajaan, baik beliau itu diusir, baik beliau itu dibakar dan lain sebagainya. Artinya cobaan yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam begitu luar biasa, ibadah Allah. Padahal kalau kita berpikir secara logika, beliau itu sudah mendapatkan segala-galanya. Predikat beliau sangat prestisius. Lalu pertanyaannya, siapa diri kita? Kalau saja Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau di sana diperintah oleh Allah dengan bertubi-tubi yang namanya ujian dan cobaan, dengan tujuannya adalah agar kita supaya dengan cara bisa mengenali diri Allah, mengenali sifat-sifat Allah. Dengan itulah sehingga dengan proses pembelajaran yang sudah terjadi dalam kehidupan Nabi Ibrahim alaihissalam, dengan harapannya beliau bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang poin pertama. Sehingga di dalam Al-Qur'an di sana Allah Subhanahu wa taala mencantumkan sebuah kalimat, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah wahai Ibrahim bahwasanya anna la ilaha illallah. Sesungguhnya yang namanya hu itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu yang disembah kecuali adalah Allah. Dan sangat jelas itu yang sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Ibrahim itu. Itu yang pertama. Kedua, di sini terkait tentang istri beliau. Itu ada yang namanya tarbiyah, pendidikan. Pendidikan di sini bahwasanya kita seolah-olah sebagai pemimpin, seorang lelaki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'duhum 'ala ba'd wa anfaqu min amwalihim. Bukan hanya kita diutus untuk menjaga, menyayangi, melindungi daripada istri dan keluarga besar kita, tapi kita dituntut untuk mencari nafkah. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam saat itu bersama Sayyidah Hajar diutus oleh Allah untuk pindah tempat ke lokasi yang baru, yang dimana lokasi itu kalau secara akal tidak ada pertumbuhan, Ustaz. Oh iya. Sehingga iya. Betul. Di sana yang namanya di dalam Al-Quran di sana dijelaskan walladzina ghairi bizar'in inda baitikal haram. Iya. Jadi Ya Rabb, tumbuhan ya. bagaimana kita bisa tumbuh dengan suatu kehidupan, sedangkan di sini sangat tandus. Tapi karena di sini adalah nilainya adalah terkait tentang akidah, maka Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, laukana min amrillah, kalau bukan ini karena perintah Allah, kita sudah pasti dijaga oleh Allah. Artinya solusinya adalah tarbiyah. Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik tarbiyah kepada istri. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdakwah di tempat-tempat lain, ini yang namanya istri, tarbiyahnya sudah tertanam daripada didikan Nabi Ibrahim, sehingga beliau mampu mendidik anaknya, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Iya, sebentar, sedikit ada tambahan. Jadi emang ibu itu sangat luar biasa ya. Makanya di dalam satu pepatah Arab dikatakan al-ummu madrasah. Sebagai pendidik, luar biasa itu. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, poin yang terakhir adalah menyembelih anak. Di sini sudah dijelaskan oleh beliau terkait tentang kesabaran, keikhlasan, bagaimana peristiwa dialog antara Nabi Ibrahim berserta Nabi Ismail alaihissalam. Namun yang terpenting adalah poinnya ibadah Allah, bagaimana Nabi Ismail bisa seperti itu kepada ayahnya beliau, karena ketakwaan daripada ayahnya. Makanya dalam satu hadis di sana dijelaskan al-aba saleh, al-abna saleh. Bapak yang soleh akan mewariskan anak yang soleh. Oleh karenanya jangankan harta, jangankan sesuatu yang bisa dia bisa berikan, nyawa pun akan bisa diberikan kepada orang tuanya ketika
anak itu diwarisi kesolehan oleh ayah beliau. Itu mungkin rumusan yang bisa kita tangkap dari kaidah apa yang sudah beliau sampaikan. Mungkin sebentar Pak. Barangkali ada pertanyaan. Sebentar dulu. Jadi tadi dengan adanya ini kan kita akan merasakan kebahagiaan. Tadi saya lupa tuh yang buku dari Gontor itu. Jadi di situ dikatakan antakuna bi amrillahi antakuna bi amrillah, hendaklah kamu mendirikan apa atau melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Kemudian watakna abi makosam dan kona'ah. Tidak neko-neko apa yang Allah berikan ya. Watardo bima kodo. Watardo. Nah, dan ridho dengan Allah yang telah berikan. Itu maksudnya tadi saya angkat sedikit jadi karena tadi tidak menjelaskan secara kaidah bahasa Arab. Mungkin di sini coba kita lihat sebentar, barangkali ada yang ingin bertanya. Apakah dari para siswa atau dari para pemirsa mungkin ada yang bertanya? Saya lihat sebentar dulu Ustaz ya. Baik. Saya beri waktu mungkin 1 menit sambil lalu menunggu apakah mungkin mereka ada yang bertanya, karena ini kendalanya biasanya di sinyal. Mungkin mereka Tafadhol, silakan. Sambil lalu menunggu barangkali ada yang bertanya, mungkin kita dialog ringan lagi Ustaz. Artinya memang peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dengan adanya Idul Adha adalah suatu momentum yang dimana ketika datang lagi yang namanya Idul Adha adalah kita mampu menjalankan sebuah tradisi, yakni sebuah tarbiyah yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dalam kehidupan kita. Wa imma khususnya dia yang sudah berkeluarga maupun yang tidak berkeluarga. Betul. Sepertinya tidak ada pertanyaan Ustaz. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Cuma itu Pak Wasi. Mungkin tambahan artinya kholaso ringkas Ustaz. Ya, artinya poin. Enggak, sebelumnya kita kan sudah pernah berbincang-bincang tentang ayam tasrik. Nah, ini mungkin kalau secara makna logoh itu ya ayam tasrik itu hari-hari tasrik yang 3 hari itu ya. 11, 12, 13. Nah, mungkin secara istilahan itu ayamun alladzi ya'kulun wa yasrobun. Jadi hari tasrik itu adalah hari-hari yang mana kita makan dan minum sepuas-puasnya. Karena memang Nabi pada waktu itu menyuruh untuk kita tidak berpuasa. Jadi sampai diharamkan. Ya. Guna karena pada untuk berbahagia. Karena itu banyak makanan waktu itu. Ya, jadi dikatakan ayamul akal wasurub itu karena pada waktu itu banyak makanan daging yang dimana daging itu dijemur ya Ustaz ya, di panas matahari, sehingga orang Arab kelebihan ataupun kaum muslim pada waktu itu kelebihan daripada daging ya, daripada hewan kurban, makanya dikatakan ayam tasrik. Ya. Itu saja mungkin, karena mungkin kita bertanya-tanya kok kenapa Idul Kurban selalu ada keterkaitannya dengan ya 11, 12, 13 itu ayam tasrik itu. Ya karena juga dibolehkan juga masih memotong kurban sampai nanti waktu asar. Jadi hari ini terakhir sampai asar. Sampai asar. Ya. Dan setelah itu sudah tidak ada ayam tasrik lagi. Ya kalau menurut mungkin secara jam nasional, yaitu kan yang namanya berganti hari itu pada waktu teng 00 ya, bukan 00 gitu. Tapi kita tidak ya. Karena yang dikatakan pergantian hari itu ya pada waktu asar, setelah asar itu maghrib itu sudah ganti hari. Itu. Ya. Saya kira itu aja sih. Cukup Ustaz ya. Ya, apa ada tambahan lain atau doa mungkin yang akan? Ya mungkin nanti doa biar antum Ustaz. Gitu. Jadi para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, kesimpulannya adalah tarbiyah itu, pendidikan itu wajib hukumnya terus berjalan. Selama nyawa masih kita miliki, selama nafas masih kita miliki, hukumnya adalah menjadi wajib
untuk kita terus mencari yang namanya ilmu. Oleh karenanya sarana sekolah memberikan edukasi seperti ini guna agar kita menambah wawasan, terutama dengan adanya wawasan daripada ilmu tersebut, guna harapannya adalah semakin kita bisa mendekatkan diri kepada Allah, takarruban wa tahajjudan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya kita menjadi orang ahsanul khuluqin atau ahsanut takwin, orang yang sebaik-baiknya makhluk Allah dan sebaik-baiknya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya kita masuk kepada golongan-golongan salihin, syukur-syukur masuk kepada golongan tabi'in, sahabat yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan menjadi hikmah, menjadi berkah, sehingga pertemuan kita adalah pertemuan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita aminkan doa guru kita, gudwa kita, yakni Ustadz Bambang Syuharmanto, yang daripada doa ini menjadi penutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Oleh karenanya kita berikan waktu sepenuhnya kepada beliau. Tafadhal Ustaz. Baik, mari kita berdoa kepada Allah dengan niat yang ikhlas. Semoga doa kita ini dikabul ataupun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsirin hamdan naimin. Amin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanallah nusisanan laka anta kama asnaita ala nafsik walakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma inna nas'aluka huda wa tuqa wa afafa wal ghina. Allahumma na'udzubika minal hammi wal hajan wa na'udzubika minal adzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal buhl wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin ya Rabb. Allahumma ya Allah, jadikanlah keselamatan agama kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad, dan kami memohon kepadamu ya Allah, kami berharap kepadamu ya Allah agar diberikan kesehatan dan afiatan kepada hambamu, kepada anak-anak kami dan kepada seluruh kaum muslimin ya Allah. Wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil almi, dan berikanlah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dunya wal akhirah. Wa barakatan fi rizki, dan berilah keberkahan rizki kami ya Allah, rizki yang halal, rizki yang thayyib, yang berguna bagi bedah kami untuk dunia wal akhirat. Wa taubatan qoblal maut, dan berikanlah taubat, dan kami mengharap taubatmu ya Allah, berikanlah taubat kepada kami ya Allah, kepada kaum muslimin semuanya, agar mereka ampunkan dosa-dosanya, segala kesalahannya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa taubatan qablan wa rahmatan indal maut, dan berikanlah rahmat, berikanlah maghfirah kelak di yaumil qiyamah ya Allah. Rabbana taqabbal minna sholatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'budana wa qira'ata qur'anina wa tamin taksirana ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin ya Rabb. Rabbana hablana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan kita bersama. Kita akhiri, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.